Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya capek nggak, Pak? Ah bener, bapak-bapak terawih ini udah 9 hari, udah 9 malam kita terawih. Capek nggak? Capek, nggak mungkin nggak. Betul Bu ya? Capek, nggak ada yang nggak capek. Kalau nggak capek penuh di masjid. Betul. Lah iya, gara-gara hujan doang. Saya hujan-hujanan tadi dari Karet, dari Kuningan Karet. Saya buka puasa di sana, nggak taunya macetnya kayak apa. Jadi dapat rakaat terakhir doang, lagi tahiyat akhir sholat isya. Ya karena macet itu pakai motor, kalau kayak mobil belum nyampe kali. Ya, jadi memang saya berangkat tadi dari 4:30 karena buka puasa di daerah Kuningan Karet, acara buka puasa bersama. Jadi alhamdulillah kalau ditanya capek, capek Pak. Nggak ada yang nggak capek. Betul. Tapi ini kita kadang-kadang munafik sih kita jadi orang. Betul apa enggak? Lah iya, mana dikatakan kita munafiknya? Kemarin 2 bulan udah doa-doa, minta-minta sama Allah. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ini alhamdulillah kita nih Pak Bu, doa kita diijabah, doa kita didengar oleh Allah, ketemu Ramadan. Banyak nggak saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita yang doa sama kita Ramadan Allah nggak temuin, yang pada meninggal dunia sebelum Ramadan? Ada? Ada. Doa mereka nggak diijabah oleh Allah, doa kita diijabah, alhamdulillah. Tapi kita munafik. Kenapa munafik? Minta doang, dikasih ditolak. Bukan ditolak, diogah-ogahin begitu. Ya kayak kita Pak, orang minta sama kita, minta sesuatu sama kita, kita kasih malah dicuekin. Kira-kira gimana perasaan kita? Orang minta nih sama kita sesuatu, terus kita kasih tuh yang diminta, dicuekin, nggak diopenin. Kira-kira gimana perasaan kita? Dongkol. Bukan kesel, kalau kesel biasa. Dongkol udah, kesel banget. Nah begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin minta Ramadan, saya kasih Ramadan, malah pada cuekin. Puasa sih puasa, terawih nih. Betul. Ya Allah, penuh nggak hari pertama? Hari kedua? Penuh. Ini baru hari ke-9. Jamaah makin maju. Ya jangankan hampir ke jalanan, dalam aja nggak penuh. Kenapa? Ini yang dikatakan dicuekinnya di sini jamaah. Nah inilah yang kadang-kadang kita nggak bisa memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan Ramadan, bulan yang memang dinanti-nanti oleh semua makhluk. Bukan hanya manusia, semua makhluk Allah. Termasuk binatangnya, tumbuhannya, langit, bumi, berharap adanya Ramadan. Kita, Nabi Muhammad nih, umatnya Nabi Muhammad, nggak pakai minta dikasih. Umat-umat lain, bahkan diceritakan di dalam satu kitab, Nabi Musa alaihissalam pengen banget jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa Pak, Nabi Musa itu bukan hanya Nabi doang, Rasul. Ya kan ada yang Nabi doang, ada yang Nabi sama Rasul. Begitu ya. Ya, ada yang Nabi doang, ada yang Nabi sama Rasul. Kayak Nabi Sis, ya, itu Nabi doang, bukan Rasul. Tapi Nabi kayak Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, itu Nabi dan juga Rasul. Artinya apa? Dia menyampaikan dakwahnya, dia menyampaikan risalah, dia menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Itu namanya Rasul. Ini Nabi Musa, bukan hanya Nabi, seorang Rasul, pengen jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa, ya Musa, kenapa kau pengen jadi umatnya Nabi Muhammad? Engkau udah dijamin masuk surga. Nabi, Rasul udah dijamin masuk surga. Kenapa kau pengen jadi umatnya Nabi Muhammad? Apa jawaban Nabi Musa? Saya pengen ketemu Ramadan. Ya Allah, gara-gara pengen ketemu Ramadan, pengen jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nih Pak Bu, tanpa minta, ya Allah udah kasih tuh Ramadan, kita cuekin, kita nggak openin, kita nggak orangin. Kalau istilah kita nggak orangin orang,
ya cuekin aja. Ada udah cuek aja ya. Jangankan tarawehnya, banyak tuh yang siang-siang pada kagak puasa. Banyak gak? Banyak. Ya Allah, tadi siang saya ceramah di mana ya? Di kantor, di rumah sakit, di salah satu rumah sakit ya, rumah sakit Siaga Raya, Siaga. Kalau zuhur Kemis ngisi di situ ya, diminta setiap Kemis ngisi dah. Kon rumah sakit sebelahnya tuh banyak ini warung nasi. Kita masuk, ya Allah ya, yang makan habis keluar dari warteg ngerokok aja dia, enak aja gitu, nggak ada malu, nggak ada rasa apanya, nggak ada bersalahnya kali begitu. malu makan biarin dari dalam, jangan ngerokok keluar. Nah siang-siang lohor, ya Allah, kan nggak menghormati itu namanya. Ini yang dikatakan tidak memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ngarep dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kan kadang-kadang alasannya apa? Kerja ya, alasannya nyari nafkah, nyari duit tuh. Pada kagak puasa dah, apalagi terawih. Bagi ibu-ibu pada ogah terawih. Kenapa? Capek. Bu, kenapa nggak terawih, Bu? Capek. Kenapa capek? Sebelum maghrib udah masak buat buka, betul Bu? Habis buka, ibu kan nggak langsung santai, ngapain Bu? Cuci piring, betul? Nih lakinya sih pada nggak bantuin. Salahin lakinya aja Bu, kalau mau tuh bantuin tuh bininya. Habis makan cuci piring, kayak yang dimakan sendirian minimal tuh, piring yang kita makan kita cuci sendiri, kan ngeringanin. Jadi istrinya bisa sholat terawih. No, yang gue belain dah perempuan. Iya. Penuh nggak ibu-ibu? Berapa baris? Sebaris doang? Oh penuh, masya Allah. Ya, lah begitu juga kita orang laki kagak pada sholat terawih. Alasannya apa? Capek, kerja dan lain sebagainya. Mohon maaf nih Pak Bu, yang namanya sholat terawih adanya di bulan Ramadan doang. Kalau sholat witir ada nggak di luar Ramadan? Ada. Ya, sholat duha ada nggak di luar Ramadan? Ada. Tapi sholat terawih cuman ada di bulan Ramadan. Yang kedua, sholat terawih nggak bisa dikodok. Bapak Ibu yang nggak sholat terawih kemarin malam, di malam ke-8, bisa nggak dikodok sekarang? Jangankan di malam, tadi pagi kita kodok terawih, yang semalam kita nggak laksanain, nggak bisa. Terawih itu cuma mulainya kapan? Dari selesai sholat isya sampai menjelang subuh. Habis sudah terawih. Kagak ada terawih lagi ke malam ke-9, untuk malam besoknya kagak ada, kecuali di malam doang. Maka malam ini orang yang gagal terawih nggak bisa dikodok, kerugian besar. Belum tentu Ramadan tahun yang akan datang kita ketemu, betul apa enggak? Ini Ramadan yang ada aja belum tentu kita selesai nih. Yakin nggak Pak Bu? Ramadan sampai habis? Nggak ada yang nggak ada yang yakin, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muliakanlah Ramadan dengan cara apa? Kalau puasa ya wajib. Yang kedua nih terawih kita nih Pak Bu, secapek apapun terawih kita, betul lah. Iya, ini jangan enggak sama sekali, karena kata Nabi man soma wa koma. Bukan Nabi mengatakan man soma doang, barang siapa yang puasa, enggak. Tapi Nabi mengatakan man soma wa koma, siapa yang puasa di siang hari, malamnya terawih, baru dapat tuh apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min, baru dapat. Kalau enggak Pak. Jangan alasan kerja hari kagak terawih. Ini kan yang memang dari dulu yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya apa? Cinta kepada dunia. Bukan nggak boleh, silakan kejar duniamu, tapi giliran ibadah tinggalin dulu tuh dunia, kita cari akhirat kita. Kenapa? Karena kita nggak hidup cuma di dunia, kita bakal hidup nanti di akhirat. Nih terawih, jangan nggak. Yang kedua apa nih cara memuliakannya Ramadan? Yang kedua baca Quran. Udah berapa juz? Hah? Udah hatam? Alhamdulillah udah hatam. Benar ada yang udah hatam? Bohong banget kayaknya orang sini. Udah berapa juz? Ini kalau malam berarti malam 9, minimal juznya juz 9, biar satu hari 1 juz, berarti 30 hari pas hatam. Ini ada yang udah malam ke-9 baru juz 1.
Kenapa nah bacanya pelan banget, susah. Ya, jangan enggak. Kenapa? Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini muliakan Ramadan. Hatamin Quran. Betul. Iya, kita Pak, Bu, sebagai seorang tua, kasih contoh anak-anak kita. Jangan enggak, ya, kita baca Quran daripada menjelang maghrib pada jalan kemana-mana macet. Mendingan baca Quran. Ini mau maghrib, ngabuburit. Nungguin maghrib ngapain? Nah ini Pak, Bu, mumpung saya ingat, tuh waktu yang mustajab, waktu yang memang Nabi anjurkan menjelang maghrib, baca doa tuh. Allah astaghfirullahaladzim as'aluka ridhaka wal wa na'udzubika min sakhati Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuh baca menjelang maghrib 10 menit sebelum maghrib, baca itu banyakin. Itu doa yang mustajab, waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita lagi pada ngapain? Lalai, lupa nyiapin makanan buat buka, nyiapin mau apa jalan sebagainya. Tuh doa memuliakan Ramadan dengan cara apa? Bisa kita muliakan Ramadan kayak kita baca Quran. Yang berikutnya lagi apa? Nggak panjang-panjang saya ceramah. Ya, udah 8:30. Yang keempat Pak, Bu, sedekah. Itu tadi tuh loket. Loket tuh masukin duit kita. Jangan enggak. Minimal sehari semalam taraweh 5.000, besok 5.000, besok 5.000. Sebulan berapa duit? Berapa duit, Bu? Kalau hitung-hitung duit ibu-ibu udah paling cepat. Kalau sehari 5.000, kalau 30 hari pego. Betul nggak? Lah iya pego, cuma banyak dikit. Banyak dikit. Kalau bilang pegonya banyak, tapi kalau 5.000 semalam, 5.000 semalam, 5.000 semalam, dikit nggak kerasa. Itu duit tuh caranya kita memuliakan Ramadan. Ini kagak, loket lewat mulu. Tadi saya lihat belakang, lewat mulu. Kagak ada yang mampir sebarisan itu, nggak ada yang berhenti. Lewat aja tuh, kok cepet banget nih, udah balik lagi. Nggak tahu nggak ada yang mampir. Yang di belakang, nggak tahu yang depan tadi. Sama aja kali ya. Bukan nyinggung, tapi itu kenyataan. Nah cuma sekian banyak, dapatnya cuma 500.000. Kalau 5.000 aja nih. Kalau 5.000 10 orang ada berapa? 50. Baru 10 orang. Kalau ada aja nih 50 orang. Udah berapa? Berapa duit? 250.000. Ini nggak sampai segitu. Nih jamaah, jangan nggak. Mohon maaf. Yang sering saya bilang, kita lebih sayang duit orang daripada duit kita. Betul? Iya. Mana duit orang? Tuh yang di kantong duit bapak-bapak tuh duit orang tuh Pak. Betul? Ibu ya? Kalau duit kita mana? Tuh yang udah masuk ke loket masjid tadi tuh duit kita. Tuh kalau kita mati nggak bakal direbut sama anak kita, nggak bakal direbut sama ahli waris kita. Tuh duit kita udah. Yang di kantong nih duit siapa? Duit orang. Ahli waris. Itu yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Lebih banyak mana yang masuk sama yang kantong? Hah? Pak, ini bukan nyinggung, tapi emang begitu keadaannya. Makanya begini jamaah. Ini saya mau cerita dikit. Saya lagi bangun pesantren di Bandung, Cikalong Wetan, Bandung Barat. Saya lagi bangun pesantren. Baru 3-4 bulan yang lalu lah sebelum Ramadan. Ya, baru bangun belum jadi. Ya, santri saya udah ada, tapi masih numpang di rumah orang. Saya nggak mau ceritain. Saya mau cerita begini. Saya lagi mau bangun tuh kemarin, saya jual mobil saya. Saya pakai Alphard, saya jual Alphard saya. Sekarang saya pakai apa? Kijang LGX tahun 2001. Orang pada ngomong, Ustadz mau bangun pesantren jual mobil, punya mobil sama, masih ada mobil saya bilang gitu, tapi jelek. Nah dari Alphard ke LGX, LGX 2001 lagi Pak. Ya, tapi saya bilang ini perjuangan. Ini yang bakal mengantarkan saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bilang begitu. Jangan jadi nyusahin gara-gara bangun pesantren nyusahin diri. Saya bilang saya nggak merasa susah dengan apa yang saya korbankan. Bukan mobil doang Pak saya jual. Vespa 2001. 2021 saya punya, saya jual 47 juta, 48 juta saya jual. Saya beli apa? Tuh yang saya pakai tuh Vario 2013, harga 8 juta. Dari 47 saya jual, ya beliin Vario. Buat apa? Perjuangan. Nih yang namanya kita pengen memuliakan agama Allah ya kayak begini. Harus kita berani berkorban. Orang mau nyumbang kita terima, orang kita nggak minta kemana-mana. Saya nggak minta kemanapun. Jangankan dia jauh-jauh.
Di tetangga-tetangga saya banyak orang kaya, enggak masukin proposal, mau nyumbang ya nyumbang, enggak mau saya minta. Ya, ngemis-ngemis, saya bilang begitu. Nah, begitu juga, kenapa? Ini harta yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Terakhir, yang kita mau memuliakan bulan Ramadan, apaan? Bikin buka puasa nggak? Bikin buka puasa nggak? Setiap hari bikin. Masukin duit kita di situ, Pak. Bu, betul nggak? Masukin duit kita 100.000 aja dah. Berapa banyak orang yang buka puasa di masjid? Ada 50. Taruhlah 50 orang. Ya, 50 orang itu yang buka puasa, kita yang nyumbang, dapat pahalanya tuh 50 orang yang puasa. Masya Allah. Ya Ustadz, 100.000. 50. Boleh nggak? Nggak ada duit, Ustadz. 20.000. Boleh nggak? Ustadz, Ustadz, Nur Yakin terima nggak 20.000 kalau orang buat buka? Kalau nggak ada juga, mineral, air mineral. Tapi jangan yang aqua mahalan, Oasis 18.000. 18.000 ya? Iya. Oasis, kasih Oasis, penting kasih duit buat orang berbuka. Nih kagak kita, Pak, Bu, jujur, kalau kita ngundang orang berbuka berapa duit? Sekian juta habis. Tapi kalau kita taruh duit kita di Masjid Nurul Yakin hanya buat berbuka, insya Allah pahalanya kita niatin pahala buat orang-orang tua kita yang udah meninggal dunia. Makanya di mana-mana saya ajarkan kepada jamaah saya, kalau sedekah niatin pahalanya buat orang tua kita, buat bapak kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita, niatin. Mereka tinggal ngomong, sekarang gopek dong gue. Iya, lu ngasih 2.000, sekarang gopek. Emaknya gopek, kasih 2.000 doang Pak Haji, kan gopek jadinya. Betul. Nah, ini hadirin jamaah, artinya apa? Muliakan Ramadan, jangan enggak. Kenapa kemuliaan Ramadan? Kalau kita pengen dapat kemuliaan Ramadan, maka muliakan Ramadan dengan apa yang tadi saya ungkap. Insya Allah nanti di akhirnya kita akan mendapatkan janji Allah dan janji Rasulnya. Semangatin buat kita ibadah, insya Allah. Mari kita baca Fatihah sekali. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lalui, baik puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita, dan lain-lain sebagainya, termasuk iktikaf kita di masjid, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan yang masih panjang, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani rohani kita, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan yang pada akhirnya kita mendapatkan janji Allah dan janji Rasulnya. Yang pada sakit Allah angkat penyakitnya, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang-orang yang berjasa dengan Masjid Nurul Yakin yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.